Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di hari yang cerah ini kita berkumpul untuk suatu acara di mana acara ini disajikan oleh salah satu rekan kita yang kebetulan sekarang sedang mengenyam bukan makan mengenyam pendidikan di diklat calon guru penggerak angkatan 10. Dan pada kesempatan ini beliau akan mendiseminasikan berkenan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita pahami, kita pelajari, dan kita ambil manfaatnya dan dipraktikkan di kehidupan sehari-hari kita. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, mari kita memulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan lanjut dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Istifani Bonita. Pada Bu Istifani kami persilakan. Dan untuk Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih Ibu Fani yang sudah memimpin. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pembukaan sudah kita laksanakan. Dan tadi kebetulan dari Ibu Pak Sekolah yang mohon maaf banyak Ibu belum bisa bergabung di kegiatan diseminasi ini karena belum ada kegiatan. Namun pesannya mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini dapat membantu guru-guru lebih memahami lagi bagaimana mengkondisikan budaya yang positif untuk sekolah, terutama untuk para siswa, di mana pengembangan budaya ini tentunya bukan tanggung jawab dari Bu Eni yang mungkin sedang diseminasi, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu pesan beliau silakan diikuti dengan baik dan ambil manfaatnya untuk kita praktikkan di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan langsung ke acara utama yang nantinya mungkin
Saya hanya pengantar dan nanti penutup. Nanti mic-nya saya serahkan pada Bu Eni untuk lebih menjelaskan kembali, menggali kembali mengenai konsep ataupun praktik budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Namun sebelumnya ada sedikit pantun. Ada request katanya pantun. Ada satu lah ya. Punya satu serep. Minta cakepnya ya. Oke, jalan-jalan menenteng naskah. Istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung saja ke acara utama kita, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh rekan kita tercinta yang luar biasa yang sedang berjuang, Ibu Eni Yusnita Andriani SAG SPD dan ada CGP. Silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak, Rabbi Sholli Sholli wa yassir wa'alaihi wa yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan saya untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat minimal untuk diri saya sendiri, dan ada beberapa hal yang bisa Ibu dan Bapak ambil dan bisa dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan untuk waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak, mari kita langsung pada diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Sebelumnya Ibu dan Bapak mungkin sudah pernah mendengar diseminasi budaya positif dari guru penggerak sebelumnya yang pernah disampaikan oleh Ibu Sri dan Ibu Lindawati. Mungkin kita akan sedikit mengulas saja ya Ibu dan Bapak. Di sini saya, fasilitator yang mendampingi saya adalah Bapak C.C. Suparya, pengajar praktik saya Bapak Muhammad Jabar, dan kepala sekolah kita, sekolah tercinta kita SD 187 Lanang Hussein, Ibu Raden Ekostika dan Wakil SPD, dan saya sendiri Ibu Sinta Andriani. Lanjut ya. Ibu dan Bapak, kita mulai dari disiplin positif. Di sini Dr. William Glasser dalam konsep teori yang dikembangkan menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ibu dan Bapak, selama ini menurut William Glasser bahwa guru itu mengontrol murid, padahal tidak Ibu dan Bapak. Murid memiliki pilihan untuk bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Meskipun seringkali ada persepsi bahwa guru mengendalikan mereka di lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya murid itu bisa menolak apa yang tidak diinginkannya. Jadi tidak perlu dikontrol oleh guru terus-terusan. Ilusi yang kedua, menurut William Glasser, penguatan positif itu efektif. Meskipun penguatan positif berguna untuk mengulangi perilaku positif, tapi dampaknya tidak selalu efektif Ibu dan Bapak. Yang ketiga itu ilusi kritik itu menguatkan karakter. Tentu Ibu dan Bapak, kritik itu seringkali dianggap sebagai cara untuk membangkitkan rasa bersalah ya. Tetapi efektifnya itu diragukan karena dapat membuat murid merasa negatif tentang diri mereka sendiri. Yang keempat Ibu dan Bapak, ilusi itu hak orang dewasa itu memaksa. Klaim bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengendalikan perilaku murid bisa menciptakan hubungan permusuhan jangka panjang. Lanjut ya. Ini untuk disiplin positif. Maknanya disiplin positif itu adalah kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah positif dengan mengembangkan motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari diri sendiri Ibu dan Bapak. Tujuan disiplin positif adalah mengembangkan motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi yang muncul dari diri sendiri pada murid agar mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, nanti setelah mereka menghargai diri mereka, maka muncullah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa Ibu dan Bapak? Yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, merupakan landasan sikap dan perilaku yang diakui secara luas. Lanjut ya.
Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan apa nih yang sudah biasa muncul kalau pada profil pelajar Pancasila itu udah pasti nilai-nilai kebajikan yang muncul itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu kita udah tahu ya Ibu dan Bapak ya. Tapi ada nilai-nilai kebajikan lain yang bisa muncul Ibu dan Bapak, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada beberapa lagi Ibu dan Bapak, bisa dibaca 9 pilar karakter Ibu dan Bapak. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ibu dan Bapak, kalau kita anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah kebersihan ya, Ibu dan Bapak ya. Kalau terbuang sampah, ya jangan mencontek. Nilai yang muncul, nilai kebajikan yang muncul, rasa percaya diri, ya seperti itu ya Ibu dan Bapak ya. Lanjut teh. Saya lanjut aja Ibu dan Bapak ya. Teori motivasi. Di sini kita akan melihat 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia melakukan itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu menjadi motivasi kita kan Ibu dan Bapak. Kita ya supaya nyaman, supaya tidak dihukum, maka kita melakukan sesuatu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi manusia Ibu dan Bapak. Dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga hal ini adalah motivasi perilaku manusia Ibu dan Bapak. Mungkin kita pernah ngalamin itu ya. Kita bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan, kita bertindak untuk mendapatkan imbalan, kita bertindak untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Ya Ibu dan Bapak. Lanjut teh. Saya tidak baca semua ya. Hukuman dan penghargaan, restitusi Ibu dan Bapak diperkenalkan sebagai alternatif positif untuk memperbaiki kesalahan murid secara kolaboratif, membantu mereka belajar dari kesalahan dan membangun karakter yang lebih kuat. Ibu dan Bapak, maksud dari restitusi ini yang saya pahami adalah ketika di suatu kelas kita ada masalah yang timbul dari anak Ibu dan Bapak, maka anak itu diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kasih kesempatan anak untuk mengambil keputusan apa sih yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu merupakan restitusi, adanya kolaborasi. Kalau di kita menyebutnya mungkin mediasi ya. Jadi anak bertanggung jawab dengan kesalahannya, dan apa yang jalan keluar itu harus diciptakan dari anak-anak sendiri. Tanggung jawab. Hukuman, nah Ibu dan Bapak, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, di mana anak atau murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam prosesnya. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Ibu dan Bapak, kita tuh tidak tahu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Contohnya yang hukuman Ibu dan Bapak, ada anak upacara pagi, anak-anak yang tidak memakai topi diberdirikan di lapang berdiri. Dia tidak tahu kalau ketika anak itu tidak pakai topi berdiri, kan ibu guru tidak bilang bakal diberdirikan, jadi dia tidak pakai topi nih. Nah itu adalah hukuman yang tidak dilibatkan anak, tidak diketahui anak. Jadi tiba-tiba dia tidak pakai topi, selesai upacara langsung diberdirikan. Tapi kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi Ibu dan Bapak sudah direncanakan dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru dan murid. Untuk contohnya ketika upacara pagi, ada anak yang tidak memakai sepatu hitam. Untuk anak yang tidak memakai sepatu hitam nanti bisa bersih-bersih kelas. Ya, itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Anak sudah tahu, sudah pernah disampaikan di kelas. Untuk yang tidak mengerjakan PR, pulangnya telat, menyambut dulu kelas. Jadi disiplin konsekuensi itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat antara murid dan guru. Jadi anak-anak tahu hukumannya kalau tidak melakukan hal tersebut. Lanjut teh. Ibu dan Bapak, bentuk kontrol yang menghancurkan potensi menurut
Alfie Kohn pada tahun 1995 dalam wawancara ASCD Annual Konferensi mengatakan bahwa bentuk kontrol itu berpengaruh, ada pengaruhnya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Kita sebagai guru suka mengontrol murid kita ya Ibu dan Bapak. Bentuk kontrol itu akan efektif jika dilakukan dalam jangka pendek. Tapi kalau kontrol dilakukan dalam jangka panjang dan terus berulang, kontrol penghargaan ini Bapak, penghargaan itu akan menyebabkan mengurangi kesadaran diri pada anak-anak. Penghargaan, bentuk penghargaan, kontrol penghargaan ya Ibu dan Bapak. Contohnya penghargaan yang tidak efektif Ibu dan Bapak. Penghargaan yang diberikan dengan syarat melakukan tindakan tertentu. Kamu Ibu kasih permen kalau bisa mengisi soal nomor 1. Berarti kan penghargaannya dalam bentuk permen. Ya, anak-anak menunggu permen. Itu tidak efektif Ibu dan Bapak. Penghargaan merusak hubungan Ibu dan Bapak. Nah, ini penghargaan atau pujian di depan umum memicu rasa iri dan ketidaksukaan. Jangankan anak-anak Ibu dan Bapak, kita sendiri kadang kalau melihat rekan kita dipuji depan kita, rasanya nggak enak ya Ibu dan Bapak ya. Nah, begitu juga penghargaan atau pujian di depan umum memicu rasa iri dan ketidaksukaan. Sering memberikan penghargaan kepada murid membuat mereka hanya berusaha menyenangkan guru dan tidak jujur. Yang penting gurunya senang gitu. Padahal dia menyapu-nyapu hanya di depan ibu gurunya aja, tapi ibu guru pergi ya sudah. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ibu dan Bapak, anak laki-laki diberi uang untuk menjawab jawaban yang benar, membuat lebih banyak kesalahan. Jadi dia melakukannya terburu-buru Ibu dan Bapak. Yang penting dia dapat uang misalnya. Lanjut teks. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini untuk mahasiswa yang dibayar per artikel, gitu ya Ibu dan Bapak. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid yang dijanjikan hadiah untuk menulis puisi menjadi kurang kreatif. Jadi nunggu hadiah baru dia menulis. Kalau tidak ada hadiah dia tidak berpikir kreatif Ibu dan Bapak. Penghargaan menghukum. Ibu dan Bapak, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan seperti dalam sistem ranking. Selama ini saya kurang memahami bahwa ranking itu ternyata ada salahnya ya Ibu dan Bapak. Saya pikir selama ini bahwa pemberian ranking itu adalah motivasi anak gitu. Jadi kalau dikasih ranking, anak itu akan termotivasi. Tahun depan saya harus mempertahankan atau naik. Dan untuk yang tidak dapat ranking, jadi berpikir saya harus seperti yang berranking. Ternyata itu adalah bentuk penghargaan menghukum Ibu dan Bapak. Menghukum bagi siapa? Bagi yang tidak mendapatkan ranking. Gitu. Jadi itu baru saya pahami semalam ya Ibu dan Bapak, karena saya juga baru baca, baru menulisnya semalam. Jadi saya bisa memahami bahwa ranking itu juga merupakan penghargaan yang menghukum bagi yang tidak mendapatkan ranking. Motivasi itu harus dimulai dari diri sendiri Ibu dan Bapak. Ketika anak kelas 1 baru bisa baca, maka akan timbul kebanggaan dari dirinya. Ketika dia sedang bangga, sudah bisa baca, tiba-tiba dikasih hadiah, maka itu akan mengurangi kegembiraannya secara alami. Lanjut ya Ibu dan Bapak, restitusi, makna restitusi adalah pendekatan untuk membantu murid memperbaiki kesalahan mereka dengan fokus pada pembelajaran dan pemulihan. Ibu dan Bapak mengakui kesalahan mereka dan membantu mereka memahami konsekuensinya, mendorong refleksi dengan pertanyaan seperti kenapa kamu melakukan itu. Ini adalah tugas guru ya Ibu dan Bapak. Jadi kita kalau ada masalah di kelas, kita harus bertanya kepada anak-anak sampai permasalahan itu benar-benar selesai dan kronologisnya. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki tindakan mereka yang dapat memulihkan harga diri mereka dan mengatasi masalah dengan cara yang konstruktif. Dan ini baru saja terjadi di kelas 1B Ibu dan Bapak. Tadi saya baru banget ya ada di kelas 2B dan mereka mengalami masalah dan kita tidak tahu sama sekali ternyata masalah itu sudah berlanjut dan sudah sangat parah. Jadi harus dibicarakan Ibu dan Bapak. Lanjut ya Ibu dan Bapak, ciri-ciri restitusi. 1. Mengajarkan murid untuk belajar dari kesalahan mereka, bukan sekedar menebus kesalahan. 2. Memperbaiki dan memperkuat hubungan antara murid dan orang lain. 3. Menawarkan proses kolaboratif tanpa paksaan yang memungkinkan murid untuk
bertumbuh secara moral dan kreatif. Jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi kita beri kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya yang muncul dari dirinya sendiri. Lanjut Teh. Keyakinan kelas, kita lanjut pada keyakinan kelas Ibu dan Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ibu dan Bapak mungkin sudah pernah mendengar ya kalimat ini. Mengapa yang dibuat itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan aja? Selama ini yang kita buat itu peraturan ya Ibu dan Bapak. Mungkin keyakinan kelas itu penting karena membantu motivasi dari dalam diri melalui nilai-nilai kebajikan universal yang muncul seperti keselamatan dan kesehatan. Ini mendorong murid untuk lebih memahami tujuan dan makna di balik peraturan-peraturan. Tidak hanya mengikuti aturan tanpa pemahaman yang dalam. Penentuan nilai-nilai kebajikan ini menjadi dasar untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas yang memandu visi dan misi intuisi untuk mencapai tujuan. Ibu dan Bapak, mungkin di kelasnya sudah ada yang mulai mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Mungkin Bu Sri dan Bu Linda sudah pernah membuatnya. Kalau saya mungkin masih peraturan Ibu dan Bapak, karena saya belum memahami makna yang sebenarnya tentang perbedaan keyakinan dan peraturan. Di sini saya akan coba memaparkan cara pembentukan keyakinan kelas Ibu dan Bapak. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Perbedaannya kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas itu selalu positif. Jumlah keyakinan kelas itu sebaiknya terbatas Ibu dan Bapak agar mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Keyakinan kelas harus dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, jadi tidak sepihak. Seluruh warga telah berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Mungkin ini bisa dilakukan di kelas tinggi ya Ibu dan Bapak. Kalau kelas bawah mungkin belum bisa curah pendapat antara guru dengan murid, karena susah. Biasanya keyakinan kelas dibuat mudah-mudah aja oleh wali kelasnya. Tapi kalau kelas tinggi bisa curah pendapat. Keyakinan kelas perlu ditinjau kembali secara berkala. Apakah bisa disesuaikan dengan kelasnya atau perlu dirubah Ibu dan Bapak. Tahapan menciptakan program kebajikan. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Diskusikan dalam kelompok. Sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan utama. Bahan kembali dalam kelompok utama. Buat poster Ibu dan Bapak. Jadi apa yang sudah dibuat itu didokumentasikan agar anak-anak bisa melihat, membaca, dan mengikutinya. Lanjut Teh. Keyakinan kelas Ibu dan Bapak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Berikan kesempatan kepada warga sekolah untuk curah pendapat. Jadi diskusi apa nih yang kita butuhkan untuk kelas kita, untuk sekolah kita agar tertib. Catat semua masukan di papan tulis, di kertas atau oleh semua anggota sekolah. Susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas yang tadi. Mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Ibu dan Bapak usahakan tidak menggunakan kata jangan. Contoh, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi kata-kata positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti, buanglah sampah pada itu. Jadi kata jangannya diganti Ibu dan Bapak. Tinjau untuk keyakinan sekolah kita bersama-sama. Sebenarnya tidak terlalu banyak Ibu dan Bapak, antara 3 atau 7 prinsip keyakinan kelas saja, jangan banyak-banyak Ibu dan Bapak ya. Setelah disetujui semua keluarga kelas, baru menandatangani keyakinan dan bisa ditempel keyakinan kelas di dinding atau yang mudah terlihat oleh anak-anak. Lanjut ya. Lanjut Ibu dan Bapak, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu dan Bapak. Mungkin hari ini Ibu dan Bapak ada yang baru tahu kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ibu dan Bapak bisa dibaca di sini. Jadi kalau ada anak-anak di kelas kita, Andre nggak bisa diam nih, Andre nih lari-larian usil sama temannya, galak, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Ibu dan Bapak. Apa? Bisa jadi kebutuhan kasih sayangnya nggak ada di rumah, jadi dia usil, cari perhatian. Bisa jadi kebebasannya tidak terpenuhi karena di rumahnya dia dikekang oleh ayah ibunya, maka dipenuhilah di rumah, di sekolah, gitu. Bisa jadi Andre kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi di rumah, maka dilakukanlah di sekolah, dia bersenang bermain-main. Gitu. Jadi kalau ada anak yang tidak
ada anak yang melanggar keyakinan kelas, pasti ada sesuatu kebutuhan yang tidak, salah satu yang tidak terpenuhi. Lanjut ya. Ibu dan Bapak, kebutuhan dasar manusia, setiap kebutuhan dasar itu menggerakkan perilaku manusia untuk mencapai kepuasan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks sekolah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia sangat relevan dan memahami perilaku murid maupun guru. Misalnya, seorang murid yang merasa tidak berhasil dalam akademik mungkin mencari penguasaan dengan cara yang tidak positif, seperti mengatur orang lain di luar kelas. Sebagai guru itu bisa ya anak-anak, jadi berkuasa di kelasnya ya Ibu dan Bapak. Biasanya laki-laki, Andre biasanya Pania. Lanjut. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak kita sebagai guru memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, memenuhi kebutuhan dasar manusia? Kita berbicara sebagai guru. Nah, yang pertama, penguasaan Ibu dan Bapak. Menyediakan peluang bagi guru. Oh iya, saya di sini tidak berbicara sebagai guru ya Ibu dan Bapak. Jadi melalui pemahaman ini, seorang pemimpin sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dengan memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut. Jadi gimana supaya kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi? Kebutuhan penguasaan nih, menyediakan peluang bagi guru dan murid untuk mencapai prestasi dan pengakuan atas kemampuan mereka. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, membangun budaya sekolah yang inklusif dan membangun hubungan yang erat antara guru dan murid dan staf sekolah. Kebutuhan kebebasan terpenuhi jika memberikan otonomi kepada guru dalam mengajar dan pembelajaran. Kita tuh kalau lagi ngajar dikekang atau dibatasi, maka kita akan adanya satu kekurangan kebutuhan kebebasan kita. Kesenangan, memastikan bahwa setiap sekolah menyediakan kesempatan untuk bersenang-senang. Jadi Ibu dan Bapak kalau udah waktunya istirahat, biarkan anak bermain, karena itu adalah bagian dari kebutuhan dasar yang harus mereka dapat Ibu dan Bapak. Kebutuhan bertahan hidup, menyediakan lingkungan yang aman, mendukung bagi seluruh sekolah. Lanjut ya. Ibu dan Bapak, kita lanjut pada restitusi 5 posisi kontrol. Program disiplin positif berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen itu mengenal 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak di sini bisa dilihat kita tuh ada di mana sih? Kita sebagai guru, posisi kontrol kita ada di mana? Ada sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengontrol perilaku murid. Jadi kalau ada murid yang salah, lempar pulpen, pukul, jewer, itu adalah penghukum Ibu dan Bapak, mendirikan anak. Yang kedua, kita sebagai guru pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan atau komentar lembut untuk membuat murid merasa bersalah. Kamu tahu nggak ya, kadang-kadang kamu sekolahnya nggak betul, Ibu dan Bapak jadi harus bekerja. Itu membuat anak merasa bersalah Ibu dan Bapak. Sih saya jadi dilahirkan Ibu ini gitu ya. Itu membuat merasa bersalah. Sebagai teman, hubungan guru sebagai teman Ibu dan Bapak, membina hubungan baik dengan murid. Tapi ada batasnya juga, jadi anak tidak terlalu bebas ke kita. Memantau, apa selama ini Ibu dan Bapak mengawasi perilaku murid dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi kelas? Jadi udah ada konsekuensi ya, sudah saja lakukan peraturan sesuai. Kita dulu sebagai manajer Ibu dan Bapak mengajak murid untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan mencari solusi atau masalah yang ada. Lanjutkan. Mungkin hanya itu aja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan dari diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa memahaminya sedikit. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk bertanya. Pada saat ini saya persilahkan. Mungkin esensi atau penguatan ketika ada aturan baru diterapkan di sekolah, atau sejauh mana kita selaku pendidik menyikapi anak-anak yang tidak memindahkan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti halnya yang tertera aturan atau slogan-slogan di sekolah itu ada 9K ya. Lalu ada ikrar pelajar. Nah, mungkin akan bergulir lagi keyakinan di kelas. Nah, seperti itu perlu mungkin ada sedikit penguatan dari kita supaya nanti ajas kebutuhan yang kita perlukan terhadap lingkungan sekolah, seperti yang tadi ada kebutuhan
sekolah, kebutuhan manusia seperti itu, lalu diteruskan dengan tindakan yang mungkin ada pro dan kontra. Kalau memang si anak itu tidak mengindahkan aturan-aturan sekolah yang diterapkan, maka timbullah satu emosi dari kita untuk menghukum anak tersebut. Ya kalau mungkin udah lelah sama biwir, kita cerita kita mungkin yang bicara tangan. Mungkin itu salah satu refleksi yang harus kita hindari. Namun ya dengan istilahnya spontanitas emosi itu timbul, ya seringkali kita melakukan hal seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara penguatan terhadap anak kaitan dengan aturan-aturan yang baru yang diterapkan di sekolah? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak, ada yang bisa bantu menjawab? Ketika peraturan itu kita terapkan, tentu kita harus konsekuen dengan aturan itu. Ketika kita masih ada di dalam praktek anak yang melanggar atau tidak mentaati, tentu saja kita harus bisa mencari solusi, tidak semata-mata menggunakan emosi, begitu Pak. Mungkin sama saja semuanya pakai emosi gitu, tiba-tiba pakai hukuman saja. Nah sekarang karena kita sudah tahu ternyata kita itu membangkitkan kesadaran itu adalah yang paling utama, yaitu dengan restitusi yang tadi dijelaskan oleh Bu Eni, dengan membangkitkan kesadaran dari anak itu bahwa kamu tahu nggak itu peraturan dibuat untuk apa. Nah, kamu setelah melanggar ini tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, dibangkitkan lagi kesadarannya, ditanya lagi. Kalau kamu melakukan misalkan sampah kamu buang di mana saja, atau misalkan pagarnya dirusak, nah konsekuensinya apa? Misalkan kalau dibuang sampah berarti kan berantakan, timbul apa? Nah gitu. Nanti bangkitkan lagi perbuatan apa yang bisa kamu lakukan gitu. Dibangkitkan kesadaran bahwa dia bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Saya coba bantu juga menjawab ya. Terima kasih Bu Linda. Jadi saya ada gambaran untuk menjawab tadi dari Bapak ya Pak. Bapak itu kan lebih ke ikrar pelajar ya Pak ya. Ikrar pelajar yang kita buat itu kayaknya kurang efektif ya, menurut saya. Tapi beberapa guru mengatakan ini efektif Bu En. Nah jadi gimana pengucapan anak-anak harus hafal nih ikrar pelajar dibaca setiap Senin, tapi penerapannya tidak berjalan mungkin gitu ya Pak. Nah Ibu dan Bapak yang tadi pembuatan keyakinan kelas itu pertama kan ada proses pembuatannya. Nah mungkin pada saat pembuatan ikrar pelajar ini salah satunya tidak ada curah pendapat dulu mungkin ya. Jadi tidak ada tahapan-tahapan pembuatan ikrar pelajar. Saya tidak tahu ikrar pelajar itu maksudnya ke peraturan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya Pak ya. Tapi yang kita bisa lihat bahwa tidak efektif dan tidak berjalan keseluruhannya gitu ya mungkin kemudian Bapak. Jadi balik lagi bagaimana guru menanggulanginya jika ada anak yang tidak atau melanggar keyakinan ikrar pelajar ini. Kita balik lagi ke kebutuhan anak Ibu dan Bapak, kebutuhan dasar manusia itu. Berarti ada dari 5 kebutuhan manusia itu yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Jadi dia melanggar ikrar pelajar itu. Lalu bagaimana kita menanggulanginya? Kita balik lagi Ibu dan Bapak, kita guru sebagai kita coba ke kita yang manajerial, yang guru yang ini tadi balik ke 5 kontrol kita tuh sebagai guru menanggulanginya bisa dengan ini, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer Ibu dan Bapak. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Gitu. Kenapa anak ini melanggar ikrar pelajar? Saya belum paham Bu, ikrar pelajar ini harus gimana? Saya cuma tahunya dibaca. Ikrar pelajar, anak gitu ya. Tapi anak baca, tapi tidak tahu Bu karena saya tidak tahu tujuan dan segala macamnya. Jadi dia melanggar. Nah makanya butuh kita sebagai teman, kita membina dulu, kita ngobrol. Jangan kita sebagai penghukum, karena kita tidak tahu anak ini kenapa melanggar. Ya mungkin salah satunya kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Mungkin itu baik. Terima kasih. Kita sering mengkampanyekan terkait dengan ya rambu-rambu yang harus diindahkan oleh
peserta didik itu sendiri. Ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan Bapak tidak puas, tapi masukan juga buat kita semua. Lanjut, ada yang mau bertanya Ibu dan Bapak, saya kasih kesempatan. Maaf, mungkin saya kurang ini. Apakah penggunaan kata tidak boleh itu mutlak gitu atau gimana? Penggunaan tidak, jangan dari-darian nak seperti itu. Kata itu penjelasan bagaimana itu, apakah itu penggunaan itu mutlak atau berikan kami alasannya yang kalau mutlak, kalau tidak ya begitu Bu. Terima kasih Bu. Keyakinan Mas, terima kasih ya Pak ya untuk pertanyaannya dari Bapak saya. Susunan keyakinan kelas Bapak Ibu bisa dilihat di nomor 3. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah yang di atas, mengubah kalimat-kalimat dari negatif menjadi positif. Maksudnya itu bukan tidak boleh, jadi jangan. Jadi kata jangan, ya jangan. Jadi kita diusahakan untuk tidak menggunakan kata jangan, kemudian jangan naik-naik. Coba gimana kalau kalian turun, nanti kalau jatuh gimana? Gitu. Ya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Biasanya kan kita seperti itu, Ibu dan jangan lari-lari. Ya. Kita rubah Pak ke kalimat negatif, ke kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi yang tidak dibolehkan itu kata jangan Pak. Gitu. Nah yang kedua Pak, berjalanlah di kelas jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Jangan makan dan minum sambil berdiri, makan dan minum sambil duduk. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kata-kata jangan bukan tidak boleh gitu ya. Mungkin seperti itu ya Ibu dan Bapak ya. Terima kasih. Tidak mutlak Pak, tapi diusahakan kita tidak lagi menggunakan kata jangan. Berarti harus ada penekanan arus ya. Iya, karena kita akan memunculkan nilai-nilai kebajikan nanti yang munculnya apa nih kalau kita bikin peraturan gini Pak, harus ada nilai kebajikan yang muncul. Terima kasih. Ada lagi Ibu dan Bapak? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi kita kebetulan pembelajaran di CDP ini ya, memang kita lebih ke mengarah yang positif, yang baik-baiknya, sehingga ketika diingat oleh anak-anak itu memang yang baiknya, bukan yang tidak baiknya. Karena ketika tidak baik diucapkan yang emang dilarang, malahan itulah yang sering dilakukan. Itu apa ya, seperti memori manusia itu emang lebih ingat, sehingga ingat kata larangannya diingat, tapi kata tidaknya enggak, karena mungkin istilahnya kayak viral di kepala itu bukan tidaknya, tapi kalimat berikutnya gitu. Sehingga setiap pembuatan kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas, diharapkan menggunakan kata-kata yang positif, yang baik. Jadi tadi ada perubahan, tadi ada pengubahan di poin 3, mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Karena itu akan membiasakan anak-anak itu berpikirnya, oh yang baiknya gitu. Jangan kata tidak, karena kalau tidak artinya dia akan mengingat yang baiknya tidak diingat, yang tidak baiknya malah diingat, dan ketika dilaksanakan bukan yang positifnya, bukan yang baiknya, tapi yang negatifnya, karena yang dia ingat ya yang apa yang diucapkan oleh di kelasnya atau oleh teman-temannya, atau yang keyakinan kelas yang menggunakan kata negatif itu biasanya ke bawah. Dan mungkin satu hal lagi buat yang tadi disebutkan kalau ikrar siswa kenapa jadi bukan budaya karena itu untuk ikrar siswa dimanapun di sekolah memang masih belum bisa diterapkan untuk disusun secara bersama-sama seperti keyakinan kelas, karena ini mencakup banyak orang. Jadi sebenarnya kalaupun mau ikrar siswa itu disusun oleh guru-guru tetapi mungkin di sini harus ada perwakilan dari orang tua, dari siswa yang mungkin nanti akan bisa memberikan masukan. Dan untuk misalnya, ini ikrar siswa di setiap minggu diucapkan, tetapi kenapa kok masih banyak dilanggar? Satu hal Bapak Ibu sekalian, suatu budaya yang muncul memang bagusnya ada dari orang-orang itu sendiri. Namun ketika mencakup banyak orang, tentunya kan kita tidak bisa langsung mengambil. Dan hasilnya kita akan mengambil perwakilan-perwakilan tersebut untuk memberikan masukan. Dan hasil dari masukan tersebut tentunya harus kita dukung, kita lakukan. Namun yang saya lihat, mohon maaf, kalau misalnya anak-anak banyak yang melanggar,
Mungkin dikarenakan ikrar itu masih umum, Bapak Ibu ya, masih umum. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan perintah ibadah banyak, apa banyak. Nah, kita sebagai guru yang harus menjabarkan dan mengingatkan, mengkaitkan kembali berkenaan dengan ikrar siswa yang setiap minggu kita ucapkan bersama di lapangan, sehingga anak pun mengingat, oh kegiatan yang kita lakukan itu nyambung ya dengan ikrar yang kita ucapkan setiap minggu. Oh kegiatan ini bahwa menghormati kakak kelasnya, menghormati gurunya itu, oh ada ya di ikrar kita itu sudah melaksanakan. Yang saya rasakan gitu ya sebagai guru, kebetulan saya juga yang menyusun Bu ya. Karena memang penyusunan itu agak kesulitan untuk menyusun dari bawah karena mencakup banyak orang, sehingga kebetulan kemarin saya inisiatif dan izin juga dengan kepala sekolah untuk menyusun kembali yang mencakup sikap-sikap yang ada yang harus dimiliki oleh siswa di C187 Ketur. Dan untuk itu mohon maaf kalau misalnya anak-anak memang belum ingat karena memang cukup banyak, harusnya mungkin refresh lagi. Next time mungkin kita bisa membuka, menggelar lagi, merevisi ikrar siswa ataupun aturan sekolah yang kita miliki untuk dijadikan disusun bersama-sama, sehingga kepemilikan dari peraturan sekolah ataupun ikrar siswanya itu bisa lebih dirasakan. Karena ketika disusun bersama, otomatis orang yang menyusunnya akan merasa memiliki kita ini yang buat, masa kita juga yang melanggar gitu. Jadi ada kata-kata seperti itu mungkin itu saja yang bisa tambahkan. Terima kasih. Bisa menambahkan. Ada sedikit ketidakpuasan ketika kita ada mungkin pengetahuan bawaan yang sekerap kali anak kebiasaan dari rumah kebawa ke sekolah. Yang baru saat itu ketika Bu Eni menggantikan bahasa yang tidak boleh Negatif ke positif. Nah itu. Nah untuk tindakan taktis mungkin ya. Ini ketika anak mau memegang setrum, apa yang harus kita lakukan? Pasti yang lebih diutamakan jangan, tidak kan? Nah itu ya seperti mungkin itu bahasanya untuk merefleksi ketika kita menuliskan di dinding kelas, itulah bahasa itu yang diterapkan. Terima kasih Pak untuk masukannya Bapak Yoyon, Bu Linda, Bu Sri, Pak Asep. Terima kasih untuk masukannya. Jadi mungkin karena waktu juga saya simpulkan saja ya Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang sudah saya paparkan bisa ada sedikit yang bisa dimanfaatkan di kelas oleh Ibu dan Bapak. Yang tadinya peraturan bisa berubah jadi keyakinan kelas, yang tadinya kita peraturan buat sendiri oleh guru bisa jadi curah pendapat dengan murid, mungkin bisa dilakukan di kelas atas dengan beberapa poin-poin saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting anak-anak memahami jangan menyentuh listrik, kita ubah. Hati-hati aja ditulis, hati-hati tegangan tinggi bisa ditempel. Jadi dibuat dulu slogan-slogannya Ibu dan Bapak mungkin seperti itu. Nanti kita cari jalan keluarnya supaya penggunaan kata jangan itu lebih diminimalkan ya Ibu dan Bapak. Jadi tidak sering diucapkan juga oleh Ibu dan Bapak. Tadi juga kita udah membahas masalah kontrol. Kita juga ada di posisi mana, kita melakukan kontrol di posisi mana sesuai kebutuhan anak-anak. Ibu dan Bapak sekali lagi, ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, yakinlah bahwa ada kebutuhan anak, kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Dan tugas kita adalah mencari tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak-anak itu. Itu Ibu dan Bapak, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat minimal untuk diri saya sendiri, Ibu dan Bapak. Jika ada salah, saya minta maaf. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kesempurnaan hanya ada dari Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, Ibu dan Bapak. Terima kasih untuk hadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu, luar biasa pemaparan tentang budaya ini ya, budaya apa? Positif. Sangat menarik Bapak Ibu ketika guru dikatakan untuk memberitahukan pada anak jangan pakai jangan, ya, jangan kita biasanya seperti itu. Memang ketika kita mengucapkan kata jangan akan refleks anak-anak itu, emang anak-anak itu akan langsung berhenti gitu. Tetapi efeknya nanti
secara apa ya sengaja, malahan yang terpikir itu yang megangnya, tidaknya mah udah kagetnya ke bawah kaget gitu ya. Tapi kalimat utama perbuatannya itu yang diingat, malahan jadi banyaknya dilakukan. Nah mudah-mudahan kita sebagai guru setelah mengamati dan menyimak pemaparan tadi yang dari Bu Eni, kita bisa belajar gitu, memulai dengan mengucapkan kata-kata positif ya untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak pun akan mengingati yang baiknya. Makanya kalau di lapangan sering diucapkan jangan lari, kan sudah berkurang ya, dirasakan nggak? Sudah tidak ada lagi kata jangan lari, tetapi anak-anak jalan aja ke kelasnya. Iya, lari, jangan lari, wah malah anaknya malah nambah cepet. Ya, benar ya, Pak Ibu sampai sering jalan pernah ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak jalannya bisa jalan, malahan ketika mengucapkan yang positif, saya rasa gurunya ikut positif loh Pak Bu. Coba rasakan ketika Bapak Ibu memanggil jangan lari, naik tuh suaranya, volume naik kan? Coba kalau sekarang jalan nak, jalan, emosi dari ya, cuma ada nahan gitu. Tapi minimal kita menahan emosi dan anak tidak akan kaget, tidak akan marah. Ih, ibu main tarik-tarik atau mau coba jangan lari, wah lebih enak yang mana coba? Jalan. Itu pakai sih jalan. Itu baru setengah. Nah itu levelnya supaya ada volumenya kecilnya. Jalan, ayo jalan. Itu tambah senyum, tambah ini anak itu nengeng. Tapi kalau misalnya jangan lari, langsung lihat ke belakang. Sahat itu, si ibu, Bu Eni atau Bu Sri? Misalnya Bu Sri ya. Kaitan dengan bahwa bahasa itu jadi doa ya. Dan ketika ya saya lihat di ceramah itu, ketika kita punya utang, jangan mengatakan utang. Iya. Jadi keberkahan yang lebih yang diberikan. Iya. Itu selalu tanamkan yang positif. Iya. Ya dari sisi apa aja gitu, supaya kita memiliki aura positif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu juga merujuk ke situ. Iya. Betul sekali Pak. Ketika sesuatu positif akan membawa aura atau membawa dampak yang positif pula. Tetapi kalau kita mengucapkan yang negatif, seperti hanya doa, berarti doa yang negatif yang akan kita terima. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, guru-guru SDN 187 Rumah ini bisa menyebarkan kepositifan, budaya positif yang ada di SDN 187 Rumah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Dan alhamdulillah di penghujung acara ini saya harap mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa yang disebutkan sebagai budaya positif baik di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Dan sebelum diakhiri kegiatan hari ini, ada sedikit pantun lagi katanya. Kita tutup dengan satu pantun yang ini. Sebelum saya undur diri, perkenankan saya membacakan sebuah pantun dan minta cakepnya. Gelis dengan gelis boleh gelis karena saya cewek. Siap ya? Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.